Ini adalah PGA yang sering dihujat oleh kaum mendang-mending. Emang seburuk itu performanya? Di tahun 2025, beberapa dari kalian pasti ragu membeli PGA yang satu ini. Dikarenakan PGA yang satu ini selalu menjadi bahan hujatan oleh banyak orang. Yang mana jawaban orang-orang pasti mending beli RX 6000 series, mending nabung dikit dapat RTX 3060, atau mending beli bekas dapat tuh RTX yang lebih bagus. Selain daripada itu, banyak juga orang-orang berasumsi ini PGA adalah GTX 1660 Super yang cuma diganti serinya menjadi RTX, dan juga yang cuma ditambahin fitur DLSS, Ray Tracing, dan VRAM yang lebih besar oleh Nvidia. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang sering menghujat PGA ini karena jauh dari ekspektasi mereka. Nah, sekarang mari kita review PGA RTX 3050 di tahun 2025. Sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan PGA yang satu ini. Ini adalah RTX 3050 dari Colorful, yang mana ini adalah seri Battle AX yaitu NB2V2V. Seri Battle AX NB2V2V ini mempunyai VRAM lebih besar daripada RTX 3050 Colorful yang seri biasa. Dari harga pun di tahun 2025 untuk seri Battle AX ini lebih mahal sedikit daripada yang seri biasa. Secara tampilan, RTX 3050 Battle AX NB2V2V ini tidak berubah sama sekali dari GTX 1660 Super dari Colorful ya bre. Mempunyai desain yang sama, cuma tulisan RTX-nya saja yang berubah. Mempunyai dual fan dan heatsink yang menjadi ciri khas oleh Colorful, menjadikan seri Battle AX selalu menjadi PGA yang selalu mempunyai penampilan lebih gahar kalau menurut gua. RTX 3050 dari Colorful seri Battle AX NB2V2V ini mempunyai output terdiri dari satu HDMI, satu DisplayPort, dan satu port DVI. Yang bisa kita bilang ini sudah sangat cukup untuk PGA kelas entry level. Untuk PGA 3050 Colorful seri Battle AX ini mempunyai 6 pin power connector, sedangkan untuk yang biasa tidak mempunyai pin connector ya bre. Selanjutnya mari kita masuk ke spesifikasi PGA ini. RTX 3050 Colorful seri Battle AX NB2V2V ini mempunyai codename GA107 dan memiliki teknologi 8 nanometer. Untuk CUDA core-nya berjumlah 2560 dan untuk core clock-nya yaitu 1552 MHz serta memiliki bus clock 1777 MHz. Untuk memori bus weight-nya yaitu 128 bit yang memiliki tipe memori GDDR6. Sedangkan untuk TDP dari RTX 3050 Colorful seri Battle AX yaitu 125 watt, yang mana PSU 550 watt lebih recommended untuk power GPU ini. RTX 3050 Colorful Battle AX dilengkapi dengan fitur Nvidia DLSS dan Ray Tracing Gen 2 yang disupport dengan Nvidia Design. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke sesi pengetesan dan benchmark PGA ini. Untuk spesifikasi PC pengujian PGA ini sebagai berikut. Pertama kita akan mencoba di 3D Mark. Kita coba di Port Royal. PGA ini mendapatkan graphics score yaitu 3446. Dan untuk estimasi gamenya, kita lihat di game Battlefield di resolusi 1440p di setting ultra, PGA ini mendapatkan FPS sekitaran 65 fps. Untuk GTA 5 di setting resolusi 1080p mendapatkan FPS sekitaran 160 lebih, dan untuk resolusi 2K-nya yaitu 1440p di setting ultra mendapatkan FPS sekitaran 40 fps. Dilihat dari suhu, PGA ini mendapat 60 derajat Celcius, tapi itu tergantung dari casing kalian ya bre. Sekarang mari kita lihat secara real dari gamenya langsung, apakah sesuai dengan yang kita cek di 3D Mark tadi. Kita coba PGA ini di game-game yang rame di tahun 2025. Untuk game yang pertama, The Last of Us di resolusi 1080p setting medium dengan fitur DLSS off, game ini berjalan sekitaran 48 fps dengan average yaitu mencapai 51 fps dan fps terendahnya mencapai 46 fps dengan maksimalnya mendapat 58 fps. Untuk suhu PGA di game Last of Us, PGA ini berjalan di suhu sekitar 67 derajat Celcius dengan penggunaan PGA yaitu 99%. Next kita di game Warzone 3 di resolusi 1080p dengan setting balance dan fitur DLSS nya off.
Game ini mendapatkan FPS sekitaran 80 FPS dengan average mencapai 88 FPS dan untuk penggunaan VGA yaitu 98% dengan suhu mencapai 71 derajat Celcius. Selanjutnya kita tes untuk GTA 5 dengan resolusi 1080p. Di setting very high, game ini mendapatkan 120 fps dengan average-nya yaitu di 118 fps dan maksimalnya mendapatkan 135 fps di penggunaan VGA 98% dengan suhu mencapai 64 derajat Celcius. Oke, kita coba di game yang lebih berat, yaitu untuk game Cyberpunk dengan resolusi 1080p dengan setting high dan untuk fitur DLSS-nya off. Game ini berjalan di sekisaran 50 fps dengan average-nya mentok di 60 fps dengan penggunaan VGA 98% di suhu 70 derajat Celcius. Next, game God of War Ragnarok dengan setting high DLSS off di resolusi 1080p. Game ini berjalan 67 fps dengan average-nya yaitu 68 fps dan penggunaan VGA-nya 98% di suhu 66 derajat Celcius. Tentu ini suhu yang aman ya bre untuk game-game AAA zaman sekarang. Mari kita kembali ke benchmark sintetis dari Zmax. Kita bandingin VGA ini dengan VGA yang sama di kelas entry level ya bre, yaitu RTX 2060 12GB, GTX 1660 Super, dan GTX 1650 Super. Oke, untuk 3D Mark Team Spy, kita lihat untuk skor RTX 3050 menurut gua tidak seberapa jauh dari yang kita lihat. Kira-kira perbedaannya hanya 100 poinan saja. Sedangkan untuk RTX 2060 skornya menang telak yaitu menang dengan skor 2000-an. Dan untuk posisi terakhir yaitu adalah GTX 1650 Super. Selanjutnya kita ke Fire Strike. RTX 3050 di sini turun peringkat ya bre, yaitu turun ke posisi ketiga dan disalip oleh GTX 1660 Super. Di Fire Strike, RTX 2060 masih menang telak dibandingin RTX 3050, sedangkan yang paling bawah masih jatuh kepada GTX 1650 Super. Nah, itulah pengetesan dari benchmark sintetis di Zmax dan beberapa game yang ada di PC gua. Oke, jadi VGA ini kalau bicara masalah gaming cocok sekali kalau kalian bermain di resolusi 1080p dengan preset mid to high sebagaimana VGA kelas entry level pada umumnya. Kalau dilihat dari fitur, VGA ini terlihat lebih unggul daripada VGA kompetitornya, yaitu memiliki fitur DLSS dan ray tracingnya yang menurut gua ya itu lebih dari cukup. Ditambah lagi VGA RTX 3050 adalah VGA yang harganya cukup terjangkau apabila kalian ingin mencari VGA yang mempunyai fitur DLSS dan ray tracing. Untuk harganya pun di tahun 2025 dibanderol dengan harga 3 jutaan. Apalagi untuk kalian yang memilih varian yang hanya mempunyai satu fan, maka VGA ini tidak sampai di harga 3 jutaan. Harganya sudah lumayan murah dibandingkan 3 tahun yang lalu. Jadi VGA ini cocok bagi kalian yang ingin ngerakit PC dengan budget terbatas. Mungkin itu saja review dan pengetesan tentang VGA RTX 3050 dari Colorful varian 8GB ini. Apabila kalian mempunyai pengalaman tentang VGA ini, kalian bisa ceritakan di kolom komentar ya bre. Sekali lagi, kalau kalian ngerakit PC, jangan paksakan budget kalian apabila budget kalian tidak memenuhi ya bre. Tapi usahakan dengan budget segitu kalian bisa mendapatkan PC yang lebih maksimal. Oke, kalian bisa memberikan like pada video ini apabila kalian menyukainya, dan berikan saja dislike apabila tidak menyukainya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi ya bre. See you next video, jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.